jargonnya di Dinasti Nusantara Group kan sugih bareng, happy bareng. Happy bareng. Ya, nah siapa yang bisa menikmati sugih bareng dan happy bareng? Orang-orang yang sudah terbebas dari keakuan diri, ego, ya, terus nafsunya, orang-orang yang sudah tersadarkan, pasti itu Mas Beto. Beliau pernah bilang, saya semalam juga diajak ngobrol khusus sama beliau tentang spiritual, bahwa Nusantara ini akan jaya ketika banyak orang tersadarkan. Ketika muncul Satrio Piningit, Satrio Piningit. Satrio Piningit itu kan orang mengasumsikan satu sosok yang akan muncul nanti kan itu. Tapi beliau memaknai bukan, bahwa Satrio Piningit itu setiap pribadi yang sudah tidak dipinggit lagi, yang sudah tidak terpenjara lagi, dia sudah terbebas dari belenggu jiwanya, dia muncul lahir menjadi manusia baru yang dengan kesadaran yang tinggi, dia mencapai puncak kesadaran. Maka itulah orang-orang yang akan mencapai sugih bareng dan happy bareng. Mungkin dalam sudut pandang yang sedikit berbeda, kalau hanya diartikan uang yang banyak, bisa jadi semuanya bisa dapat seperti itu. Beliau sedang mengajarkan bahwa selesai cepat atau tidaknya masalahmu sebetulnya dari dirimu yang nyambung terhadap sang sumber tadi itu, sang semesta ini tadi. Nah, seberapa besar energimu tergantung dirimu terus melatih dan dayai semua doa-doa penciptaan. Sugih bareng, happy bareng sebetulnya penciptaan. Pelimpahan pasti terjadi, itu kan penciptaan. Nah, tapi dayai dengan energi yang besar di sini. Nah, seberapa besar energi tergantung mereka menempuh jalan spiritualnya bersungguh-sungguh atau tidak. Kalau tidak sungguh-sungguh, saya yakin juga hasilnya pasti ya sih bisa dibayangkan ya, orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau orang yang sudah punya energi yang besar itu, dia ngomong itu menggetarkan semesta istilahnya gitu Mas Berto. Iya, orang Mas Berto sering merasakan enggak ketika ada orang ngomong, tapi kita bisa merasakan ya, banget auranya, auranya dan beda. nembus ke setiap hati manusia yang lain itu. Itu sebetulnya karena dia punya power yang besar, dia punya energi yang kuat, daya ciptanya sudah besar. Yang kecil apakah juga akan bisa sugih bareng, happy bareng? Semua orang punya potensi yang sama Mas Beto. Semua orang itu sebetulnya ada Tuhan di sana. Gitu. Hanya potensi itu dia gali enggak, spiritual dia naikkan enggak. Kan ini hanya tergantung diri kita antara spiritual atau logika kan gitu. Logika ini pasti mentok, logika ini keterbatasan, logika ini sering tidak mampu menjangkau. Tapi spiritual ini kan tanpa batas, unlimited. Ya. Nah, kalau dia mampu istilahnya melahirkan spiritualnya, dia mampu untuk menjadi orang-orang yang tersadarkan. Ini di situ letak kebahagiaan, di situ letak sugih bareng, happy bareng. Ini bukan hanya happy yang kayak orang mungkin memandangnya happy itu ya tulan-tulan, joget-joget itu ya, atau ada lagu dangdut misalkan. Enggak seperti itu. Sebetulnya ini lebih kepada makna yang dalam ketika orang mencapai sisi spiritual, kesadarannya tumbuh bahkan sampai ke puncak kesadaran. Ini semua itu otomatis sebetulnya. Otomatis gitu. Nggak usah kamu pikirkan, Pak Niko tuh hampir tidak pernah minta apa-apa kok. Terhadap Tuhan sendiri beliau nggak pernah minta, hanya bersyukur. Tapi kok semuanya datang gitu. Nah, saya sering katakan, kalau ibarat kitabnya masih ada. Beliau itu ibarat guru bisa ditemui kapanpun. Silahkan Bapak Ibu mengakses beliau, menyerap apa yang beliau sampaikan, ilmu beliau sampaikan itu Bapak Ibu serap dan terapkan. Mumpung beliau ini masih bisa kita temui dengan mudah. Suatu ketika anggotanya semakin banyak, mungkin kita antriannya akan semakin panjang. Kita nggak tahu. Tapi maksud beliau itu ketika Bapak Ibu menempuh jalan spiritual, jangan khawatirkan lagi tentang hidup. Kamu baik, pikiranmu baik, jiwamu baik, pasti hidupmu pasti akan baik. Itu sudah hukum kan itu. Beliau selalu katakan hukum semesta itu hukum yang pasti, hukum yang tidak pernah gagal untuk mewujudkan. Kita di sini ketemu banyak orang yang dalam kondisi yang waktu datang ke sini asetnya itu sudah masuk, ya, dan namanya sudah merah, tidak punya aset yang lain. Itu loh Mas itu. Nah, ini kalau logika kita kan sudah buntu nih.
Betul. Mau dibagaimanakan. Pentingnya sisi spiritual itu sebenarnya di situ. Oke. Menembus batas, menjebol portal. Limit-limit kita jebol itu sebetulnya ya dari sisi spiritual. Kadang di luar logika. Di luar logika. Karena kalau kita masih memakai logika ya mentok lagi kan gitu. Saya mungkin bisa jadi ketemu dengan orang sebelumnya belum ada cerita apa-apa, tapi tiba-tiba mereka memaki-maki saya, memarahi saya dan lain sebagainya. Kalau saya memandang manusianya, pasti timbul dendam, tidak terima, emosi. Dan ini cara untuk pengendalian diri, yang melatih diri. Tapi coba lihat kepada Sang Dalang tadi, lihat kepada Sang Maha Pencipta tadi. Sebetulnya mereka hadir itu untuk menguji kita, tes istilahnya, coba kesabaranmu dan lain sebagainya. Kadang kita kan mengalami kejadian di hidup ini sebelumnya tidak pernah kita rencanakan dan kita pikirkan, tapi terjadi kan itu ya. Nah disitulah letak pelajaran sebetulnya. Nah tentang uang tadi ya, jangan pandang uangnya, tapi pandanglah kepada sang pemilik uang. Ini justru memiliki segalanya. Maka apa manfaatnya ketika kita bukan hanya tahu Tuhan, tapi kita mengenal Tuhan, yang di sini, yang di luar sini sebetulnya akan diterima semua. Jangan pikirkan surga, pikirkan saja hidupmu hari ini, berilah manfaat sebanyak-banyaknya, ya. Hidupmu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, semua orang ketemu kamu itu merasa dapat manfaat dan lain sebagainya. Di sana pasti akan baik kehidupannya itu, Mas Beto. Tapi kita kadang terkecoh, melakukan ini pahalanya sekian misalkan untuk dapatkan surga dan lain sebagainya. Ini kan terkecoh sebetulnya. Ini sesuatu yang sudah pasti akan terjadi ketika di sini pun kamu sudah bisa merasakan. Karena bicara surga ini kan memang banyak sudut pandang. Ada yang bicara tentang tempat, ya, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu masalah rasa, masalah suasana saja sebetulnya. Harapannya sebetulnya belajar spiritual itu kita sampai kepada tahapan menerima tanpa syarat itu tadi, menerima tanpa syarat. Jadi realitas sebenarnya yang terjadi itu bukan baik dan buruk, Mas Beto, tapi inilah fakta, inilah kenyataan, inilah kebenaran sebetulnya. Inilah kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu kita tolak, kebenaran itu tidak perlu kita protes, kita terima saja. Karena Tuhan itu sudah dengan berbagai macam ceritanya ini akan membuat cerita di dunia ini pasti satu dengan dan yang lain berbeda. Saya merasa saya belum sampai kemana-mana, cuman saya menikmati prosesnya. Saya menikmati dan saya merasakan ada perubahan yang besar dalam sisi rohani, ya, dalam sisi pemikiran berbeda. Dulu gampang negatif, sekarang ketika ada negatif segera kita berusaha untuk tepis. Dulu prasangkanya kadang membiarkan prasangka buruk ini muncul. Sekarang ketika muncul prasangka buruk, kita sadar ini nggak boleh, gitu. Jadi kita lebih bisa untuk melihat ke dalam diri, tidak sibuk untuk melihat orang lain. Karena banyak orang kan sibuk melihat orang lain, Mas Beto. Iya. Mengoreksi dan lain sebagainya. Tapi kita lebih kepada melihat diri. Istilahnya terhadap Tuhan. Tuhan itu selayaknya di setiap ruang dan waktu, di setiap detik itu harus senantiasa kita bisa mengingatnya sebetulnya. Karena kalau kita melihat karya besar Tuhan ini dalam diri ini luar biasa, ya, yang bisa kita syukuri, luar biasa yang kita bisa lihat hal-hal hebat yang luar biasa yang manusia tidak mampu mencapai itu, belum di luar diri ini. Dan semuanya tidak ada yang terlepas dari Tuhan sebetulnya. Tapi justru kadang orang-orang yang tidak menyadari hal itu sangat mudah sekali melupakan Tuhan. Nah, tapi orang-orang yang sampai ke titik kesadaran itu terlihat dia mungkin sama dengan yang lain gitu, tapi hatinya tuh terus terhubung dengan Tuhan. Dia bisa merasakan manis, ingat Tuhan. Dia bisa melihat pohon, ingat Tuhan. Ingat Sang Penciptanya. Dia melihat ikan, bisa ingat Tuhan. Gitu. Kan sama nih, kayak aktivitasnya saya sama Mas Beto sama dengan orang-orang yang sudah mencapai kesadarannya sama. Mereka tetap bekerja, mereka tetap beraktivitas seperti banyak orang. Yang membedakan hatinya. Hatinya itu terhubung terus. Dan apakah bisa kelihatan dampaknya? Dampaknya kelihatan. Dampaknya kelihatan, Mas Beto. Kalau orang bicara tentang ketuhanan, kalau orang berbicara tentang spiritual, itu hanya omong, dalam kehidupannya nggak ada kepedulian, terus manfaat hidupnya
tidak mudah dirasakan oleh orang lain. Terus dia gampang emosi. Dan egonya masih dominan. Masih marah-marah, nggak terima, terus pengen diakui, merasa paling benar gitu. Ya gitu-gitu akan muncul. Itu kan sifat ego. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa manusia itu hasil karya yang sebelumnya nggak ada menjadi ada kan itu ya. Berarti sebetulnya ada Sang Maha atau Sang Kuasa yang mengendalikan diri kita. Yang itu kadang kita melupakan kan itu. Nah, melupakan Tuhan itu akhirnya memunculkan sifat ego, sifat pengakuan diri. Nah, akhirnya bisa menjadi Firaun kecil ini Mas Beto. Karena dia merasa yang paling hebat, yang paling benar. Manusia super bisa jadi seperti itu. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ketika di atas dia nanti sombong, merendahkan yang lain. Itu dampak dari spiritual harusnya bisa menepis semua itu. Sehingga melahirkan sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, bagaimana agar di Nusantara Group ini kita bisa membenahi semua ya? Kita berikan edukasi tentang spiritual itu tujuannya supaya mereka tidak terkecoh di uangnya. Kan gitu. Kalau hanya uang, nanti kamu belum tentu mencapai kebahagiaan hidup. Tapi ketika kamu ke hal-hal yang apa inisialnya lebih prioritas, yaitu tentang ketuhanan, tentang kesadaran, tentang spiritual, maka sebetulnya kebahagiaan inilah nanti yang akan menarik keuangan datang gitu kan. Ya. Karena apa? Nyaman Mas Betul. Pikirannya nyaman, hatinya nyaman, energinya yang keluar adalah selalu positif gitu. Maka yang datang pun akan semua kebaikan gitu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya gitu. Dari mana kita datang. Nah, kalau saya katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kehadiran kita ini kan dihadirkan, wujud kita diwujudkan, ada kita diadakan kan gitu. Hidup kita dihidupkan, betul. Bisa kita sebetulnya dipisahkan, mampu kita sebenarnya dimampukan itu. Maka kita menyadari bukan hanya diciptakan, tapi semuanya sebenarnya dari Tuhan. Nah, kalau efeknya apa toh ini? Kalau kita bicara, kita menyadari bahwa kita semua dari Tuhan, tidak bisa lagi sombong. Tidak bisa lagi mengaku aku bisa dan butuh diakui karena kita tahu hakikatnya itu. Hakikatnya itu kalau kita bicara tentang apa ya, kehidupan para wali misalkan tentang Sunan Kalijogo, yang dia mengajarkan Tuhanan yang murni itu seperti wayang dan dalang itu tadi. Seperti wayang dalam sisi hakikat ya, bukan sisi aturan atau syariat. Nah, pengorbanannya ketika kita mengetahui bahwa semuanya dari Tuhan. Dan untuk apa kita didatangkan? Itu sebetulnya dalam rangka pengabdian, dalam rangka pelayanan, dalam rangka memberi, dalam rangka mempersembahkan. Sebetulnya itu. Jadi hidup kita ini persembahan. Persembahan. Untuk mempersembahkan. Nah, tapi ini pilihan, lagi-lagi pilihan. Pilihan manusia. Kan ada orang yang tidak mau menempuh jalan ini. Kan itu. Dia selama di dunia ya apalah dinikmati saja kan itu. Tapi pasti ini orang-orang khusus Mas Beto. Yang hidupnya dipersembahkan untuk kehidupan, untuk memberi arti itu pasti orang-orang khusus. Dan Paniku pernah katakan, ini mungkin hanya 5% saja orang di dunia yang seperti itu, yang hidupnya dipersembahkan. Yang mungkin kalau cerita dari zaman dulu ya mungkin para nabi dan para rasul. Datangnya mereka kan satu untuk menyadarkan banyak orang, yang kedua untuk memberikan pertolongan, dan mereka peduli tentang kehidupan itu. Mereka juga bekerja, mereka juga layaknya seperti manusia biasa. Tapi visi mereka yaitu satu, mengenalkan manusia terhadap Tuhannya, menyadarkan mereka sampai tumbuhnya kesadaran, dan setelah tumbuhnya kesadaran ya mereka bergaul dengan banyak orang dan memberikan arti kehidupan yang lebih luas lagi. Esensi dari sebuah kehidupan atau realita, faktanya ya seperti ini. Inilah spiritual. Kita melihat dan tidak protes gitu. Kita melihat dan tidak protes bahwa inilah kebenaran, inilah realitas hidup, inilah apa yang menjadi apa istilah tugas kita di sini, yang itu menyadari akan hal itu. Jadi itu Mas Beto, kayaknya poin-poin pentingnya sih di situ ya. Iya.